Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kali ini saya akan menyampaikan ujian tengah semester Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, SPD MPD, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Program studi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya tahun 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desiri Astuti. Saya asal dari Kulon Progo, tanggal lahir Kulon Progo 22 Desember 1996. Dengan MPM tersebut, apabila ingin menghubungi saya, ada nomor HP dan juga email saya di selanjutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan tentang tanggung jawab pendidikan. Nanti ada dua pembahasan, yaitu tanggung jawab keluarga dalam pendidikan, yang kedua tanggung jawab pendidik dan pemerintah dalam pendidikan. Langsung saja, saya akan membahas mengenai yang pertama, tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting karena pada tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. Pendidikan merupakan bagian dari proses pendewasaan rohani dan jasmani. Kewajiban mendidik diarahkan pada ruang lingkup objek pendidikan yang jelas, yaitu 1. Pendidikan dalam keluarga, yang kedua pendidikan di sekolah, yang ketiga pendidikan di lingkungan masyarakat. Seorang ayah dan ibu berkewajiban mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anaknya. Anak adalah amanat Tuhan yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan amanat tersebut. Orang tua harus mengantarkan anaknya melalui bimbingan, pengarahan, dan pendidikan untuk mengabdi kepada Allah SWT, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tanggung jawab yang paling menonjol dan mendapat perhatian besar dalam pendidikan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yang berwenang memberikan pengarahan, pengajaran, dan pendidikan. Orang tua memiliki hubungan terdekat dengan anak-anaknya dan mewariskan karakter tertentu, sehingga orang tua wajib meluruskan sifat-sifat anaknya yang buruk menurut nilai-nilai yang berlaku. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam ajaran Islam, ada hal orang tua wajib menyuruh dan mendidik untuk mendirikan salat. Pokok-pokok pendidikan yang baik dalam keluarga harus membuat anak-anak memahami posisi dan perannya masing-masing, membantu anak-anak mengenal dan memahami norma-norma kehidupan yang layak diaplikasikan. Selanjutnya, tanggung jawab pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh manusia bertanggung jawab untuk mendidik dirinya sendiri. Yang kedua, orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dan keluarga. Yang ketiga, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, karena memperoleh pendidikan merupakan hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pendidikan merupakan kewajiban guru di sekolah. Yang kelima, pendidikan merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Semua warga masyarakat berkewajiban mendukung wajib belajar 9 tahun. Sehubungan dengan tanggung jawab orang tua di atas, sebaiknya orang tua mengetahui apa dan bagaimana cara mendidik anak. Pengetahuan tersebut sekurang-kurangnya dapat menjadi penuntun, dan rambu-rambu bagi orang tua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada anak. Beberapa hal yang perlu dipahami orang tua sebagai berikut. Yang pertama, anak sebagai peserta didik, bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak mempunyai periode perkembangan tertentu
dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Yang ketiga, anak memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan semaksimal mungkin. Yang keempat, anak sebagai peserta didik memiliki perbedaan dengan anak lain, baik perbedaan oleh faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan. Yang kelima, anak dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Yang terakhir, yang keenam, anak merupakan objek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Nah, peranan selanjutnya, peran orang tua sebagai pendidik adalah yang pertama sebagai korektor, yaitu bagi perbuatan yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Yang kedua adalah inspirator, yaitu yang memberikan ide-ide positif bagi perkembangan kreatif anak. Yang ketiga, informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik semakin luas dan mendalam. Yang keempat, sebagai organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak dengan baik dan benar. Yang kelima adalah motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar. Yang keenam, sebagai inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan anak. Yang ketujuh, sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan anak. Yang kedelapan adalah pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan anak memerlukan bimbingan orang tua, sehingga orang tuanya harus melakukan hal-hal. Yang pertama, memberi teladan yang baik, membiasakan anak bersikap baik, menyajikan cerita-cerita yang baik, menerangkan segala hal yang baik, membina daya kreatif anak, mengontrol, membimbing, dan mengawasi perilaku anak dengan baik. Memberikan sanksi yang bernilai pelajaran dengan baik. Yang selanjutnya mengenai tanggung jawab pendidik dan pemerintah dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan dan tenaga kependidikan pada pasal 39 dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang selanjutnya, guru besar atau profesor. Yang selanjutnya disebut profesor
adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Yang keempat, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kelima atau yang terakhir, penyelenggaran pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Guru dan dosen sebagai tenaga profesional wajib melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu perkembangannya. Potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan kedudukan fungsi tugas guru dan dosen yang sangat mulia, eksistensinya harus didukung oleh kualitas intelektual yang profesional. Oleh karena itu, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru. Pemerintah pun mencanangkan wajib belajar 9 tahun atau wajar yang biayanya SPP-nya digratiskan dan diberikan dana bantuan operasional sosial atau dana BOS. Tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pernyataan undang-undang tentang guru dan dosen pada pasal 44 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pertimbangan utama pembinaan dan pemberdayaan guru dan dosen oleh pemerintah adalah karena pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pertimbangan tersebut, untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal
nasional, dan global, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pembinaan dan pengembangan guru dan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 23 ayat 2 sampai dengan ayat 4 disebutkan sebagai berikut. Pertama, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pendidikan, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalan. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi, kebijakan strategi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Ini pada pasal 33. Di samping dan tanggung jawab pemerintah, undang-undang pun menetapkan tanggung jawab dan kewajiban warga negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 yang menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Demikian pula dalam pasal 9 ditegaskan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diterima dari seluruh warga negara, para pendidik, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat demi kemajuan pendidikan, terutama masyarakat sendiri yang memahami arti pentingnya ilmu pendidikan untuk tujuan yang lebih mulia dan abadi. Demikian pemaparan dari filsafat pendidikan mengenai tanggung jawab pendidikan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian untuk waktunya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.